Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, walaupun cuaca di luar hujan, insyaallah hujan membawa rahmat kepada kita dan tidak menyurutkan untuk bertalabul ilmi. Tak lupa salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang perkara-perkara dari dosa-dosa yang mengakibatkan kefakiran dan kemiskinan kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surah Al-Qasas, ketika Allah subhanahu wa ta'ala bicara tentang kisah Qarun, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ, maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan kemegahan dan kekayaannya. قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ya laytalana misla ma utiya Qarun innahu ladzu haddin azim. Maka orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, mereka berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang sangat besar. Wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulaqaha illa sabirun. Tetapi orang-orang yang dianugerahkan pengetahuan ilmu berkata, celaka kalian, ketahuilah bahwa pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, dan pahala besar itu hanya diperoleh orang-orang yang bersabar. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'atin yansuruna min dunillah wa ma kana minal muntasirin wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaqulun wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru laula an manna Allahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Maka kami benamkan Qarun bersama rumah-rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukan Qarun, tiba-tiba mereka berkata, duhai benarlah kiranya Allah yang melapangkan rizki bagi sesiapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya, dan juga membatasi bagi sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya.
Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, tentu Dia telah membenamkan kita pula seperti Qarun. Aduhai, benarlah kiranya tidak ada keberuntungan bagi orang-orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Penggalan kisah Qarun ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa harta itu memang menyilaukan manusia. Lihat orang-orang yang memandang harta Qarun di zaman Qarun. Mereka menginginkan seperti yang dimiliki Qarun. Makanya mereka mengatakan, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Duhai kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan seperti yang Allah berikan kepada Qarun juga diberikan kepada kami. Begitulah orang-orang ketika memandang harta. Pasti mereka hendak menghendaki harta yang dimiliki orang lain. Seperti itulah Allah anugerahkan kepada mereka, seperti itu pula Allah anugerahkan kepada kita. Itu maunya manusia seperti itu. Kalau yang dikejar hanya kehidupan dunia. Tapi lihat orang-orang yang diberikan pengetahuan ilmu agama, justru sebaliknya dan mengatakan, wailakum thawabullahi khairun. Celaka kalian, pahala Allah itu jauh lebih baik. Liman amana wa amila salihah, bagi orang-orang yang beriman dengan hari akhir dan mengerjakan kebaikan. Wala yulaqqaha illa sabirun, dan pahala yang besar itu tidak diperoleh kecuali orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwa tabiat manusia, ada orang-orang itu yang diberikan harta kekayaan banyak hartanya, bahkan kita katakan cukup hartanya, tetapi merasa miskin hidupnya. Jadi ada orang-orang yang diberikan kekayaan melimpah tetapi merasa miskin hidupnya. Kenapa? Karena tidak ada sifat ta'affuf, iffah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala dan tidak meminta-minta kepada orang. Kebanyakan orang-orang kaya yang mereka miskin itu karena mereka masih memandang harta yang lainnya, rupanya yang lain jauh lebih kaya dibandingkan dirinya. Ataupun mungkin dia ingin memperkaya dirinya dengan cara culas. Boleh jadi mungkin dia berbisnis dan di dalamnya penuh dengan kecurangan, padahal kekayaan sudah banyak tuh. Maka orang yang seperti ini walaupun kaya tetap dianggap miskin, karena dia tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang ingin saya jelaskan di malam hari ini adalah ada beberapa dosa yang akan mengakibatkan terhalangnya rizki Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita akan menjadi miskin setelah Allah berikan kekayaan kepada kita. Dosa apa saja itu? Yang pertama, kita tahu bahwa secara umum setiap dosa itu menghalangi rezeki. Secara umum setiap dosa itu menghalangi rezeki. Dan itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajul la yuhramur rizqu bi dzambi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang itu diharamkan rizki padanya disebabkan dosa yang dilakukannya. Jadi dosa apapun secara umum adalah bisa menjadikan rizki Allah Subhanahu wa taala terhalang kepadanya. Ini secara umum. Adapun secara khusus, di antara dosa-dosa yang mengakibatkan kefakiran itu, pertama riba.
Karena itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan keberkahan harta pada pelaku riba, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkan harta pada pelaku sedekah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Lihat di dunia ini banyak negara-negara tumbang ekonominya, itu disebabkan karena riba. Banyak sekali negara-negara yang tumbang terlilit dengan hutang luar negeri, untuk membayar bunganya saja kesulitan, apalagi pokoknya. Belakangan akhirnya kolab negara tersebut. Itu skala besar negara. Skala pribadi, individu, sudah kita saksikan di masyarakat kita. Orang-orang yang pinjam-pinjam uang di penjol-penjol itu. Pinjol ke penjol tuh. Kurang lebih lah ngomongnya. Atau rentenir lah senangnya kan. Lihat, ketika mereka tidak sanggup kemudian membayar, sampai di antara mereka ada yang gantung diri juga. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu dalam Quran loh. Rasul 14 abad yang silam sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Maka kalau ingin terhindar dari kefakiran dan kemiskinan, jauhi riba. Ini dosa yang pertama. Dosa yang kedua, az-zina, berzina. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dari Nabi SAW, az-zina yurithul faqra. Zina itu bisa mewarisi kefakiran. Zina itu bisa mewarisi kefakiran, karena zina itu syahwat. Terkadang ada orang yang berani membayar berapapun untuk melakukan zina. Dia bekerja dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Setelah gajian terkena syahwat zina, habis gajinya untuk berzina saja. Belum lagi kemudian mewarisi dengan berbagai macam penyakit, naudzubillah, yang sampai hari ini juga obatnya belum diketemukan, penyakit AIDS. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, naqsul mikyal, mengurang-urang takaran dan timbangan. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, tidaklah sebuah kaum itu mereka mengurang-urang takaran dan juga mengurang-urang timbangan. Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan 3 hukuman. Apa 3 hukuman itu? Pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka syiddatil mauna, sulitnya ekonomi. Sulitnya ekonomi. Yang kedua, akan ditimpa kepada mereka sinin paceklik yang berkepanjangan. Dan yang ketiga, kezaliman penguasa juga akan dikuasakan kepada mereka. Jadi orang-orang yang curang dalam dagang, kata Nabi SAW, malam yanqusul mikyala wal mizan, tidaklah manusia mengurang-urang takaran dan timbangan, illa ukhidu bis sinin wa syiddatil maunati wa jawri sultan, kecuali akan ditimpakan kepada mereka paceklik yang berkepanjangan, atau susahnya ekonomi, atau dikirim kepada mereka penguasa zalim. Subhanallah, 1 dosa 3 adab. Dosanya 1, mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang meteran, curang dalam dagang. Tapi Allah kuasakan 3 adab. Pertama paceklik, yang kedua susahnya ekonomi, yang ketiga dikuasakan para pemimpin zalim. Maka ketika kemudian curang dalam berdagang, hakikatnya bukan membawa keuntungan, hakikatnya membawa kerugian.
dan itu sebab kefakiran. Ini yang ketiga. Yang keempat, qat'ur rahim, memutus silaturahim. Karena orang-orang yang menyambungkan silaturahim itu sebab diluaskan rizki. Mafhum mukhalafahnya berarti orang yang mutus silaturahim bisa menyempitkan rizki. Kata Nabi SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang hendak diluaskan rizkinya, wa yunsa'alahu fi ajalihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasir rahimahu, hendaklah dia menyambungkan silaturahim. Kemudian juga di antara dosa yang kelima adalah kufur nikmat. Ketika kita tidak mengakui nikmat itu datang dari Allah, maka ini penyebab besar kefakiran. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, Allah katakan la azidannakum, ku tambah nikmat kalian. Tapi jika kalian kufur, maka ku persiapkan azab yang pedih bagi kalian. Lihat kisah tadi Qarun. Karena kekufuran dia kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak menasabkan nikmat kepada Allah, justru menasabkan nikmat kepada dirinya. Dan dia mengatakan, innama utituhu min ilmin indi, kekayaan ini kudatangkan karena kecerdasanku. Maka Allah mengatakan, wa khasafna bihi wa bidarihil ardh, kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya. Menunjukkan bahwa kufur nikmat membawa kefakiran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atau disebabkan perkara lain. Jadi yang menghalangi seseorang itu untuk kaya dan menyebabkan kefakiran itu, selain daripada 5 maksiat ini, boleh jadi mungkin seorang hamba mereka hanya berpegang kepada tawakal dan tidak mengambil sebab. Kalau hanya tawakal saja ikhwan, tapi tidak mengambil sebab, enggak mungkin orang itu kaya-kaya, tetap aja miskin dia. Hari-hari ke masjid berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kekayaan, luaskan rizki, mudahkan pekerjaan, tapi jogrok terus di masjid, tidak pernah keluar. Tiap hari dari pagi sampai sore di masjid, besoknya gitu lagi, tidak mau kerja. Kita tidak mengingkari rizki Allah itu ada 2. Ada yang datang tanpa usaha, ada yang datang dengan usaha. Memang rizki Allah itu ada 2 tadi. Ada yang datang tanpa usaha. Ya, memang tanpa usaha pun tetap saja Allah kasih makan kepada kita lewat orang lain. Tetapi ada rizki itu juga yang harus diupayakan. Itulah yang disebut dengan akhdhu bil asbab, mencari sebab. Dan Rasul mengatakan 99% rizki Allah itu ada di perniagaan. Mengambil sebab jadi peniaga, ya. Kemudian juga kebakhilan. Bakhil ini sebenarnya ikhwan bukan malah memperkaya diri, justru menjadikan penyebab kefakiran. Karena hakikat orang bakhil itu dia fakir walaupun dia kaya, karena hatinya terikat dengan dunia, merasa kurang sehingga kalau diinfakkan tuh takut habis tuh. Itulah fakirnya orang bakhil itu. Padahal bakhil itu tidak akan merubah takdir, sebagaimana infak juga tidak akan merubah takdir. Justru orang infak ditambah pula hartanya. Karena pikiran orang bakhil itu biasanya, kalau saya infakkan habis uang saya. Itu paradigma sekuler namanya. Kalau dikeluarkan 1000 hilang 1000. Itulah orang bakhil. Padahal rizki Allah itu sudah ditentukan, tidak mungkin berkurang karena kebakhilan, enggak mungkin berkurang.
enggak mungkin bertambah karena kebakhilan dan tidak mungkin berkurang karena diinfakkan. Itu kaidah. Ya. Jadi harta itu tidak mungkin berkurang karena infak dan tidak mungkin bertambah karena bakhil. Kenapa? Karena sudah ditakdirkan Allah. Mau bakhil, mau medit, mau kikir, mau apa saja. Loh, kalau takdirnya segitu ya segitu. Saya tidak mungkin nambah juga. Tapi sebaliknya orang infak itu, Rasul mengatakan ma naqasa min mali sadaqah. Tidak mungkin harta yang disedekahkan itu berkurang. Bal yazdad, bahkan akan bertambah. Termasuk juga at-tahawun fi ba'dil a'mal. Tahawun itu artinya meremehkan pada sebagian amalan-amalan allati tusab bi annaha syirkun, yang disifati bahwa amalan-amalan itu kalau dilakukan bisa terjerumus kepada kesyirikan, seperti bersumpah kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, berkeyakinan di sana ada selain Allah yang mendatangkan manfaat dan madarat, datang ke dukun dan begitu seterusnya. Ini menyebabkan kefakiran. Lihat di negeri kita kan, orang yang ingin kaya datang ke dukun. Sekarang yang kaya dukunnya atau orang yang datang ke dukun? Kan gitu. Dan di negeri kita ini paling banyak kan kasus-kasus dukun-dukun yang katanya bisa menggandakan uang. Bisa menggandakan uang. Sebenarnya yang berganda itu uang dukunnya. Karena makin banyak uang dia dari kita kan, uang kita pula habis tak berganda-ganda. Terakhir pula banyak korban di situ, ditipu oleh Pak Dukun. Kalau memang dukun itu bisa menggandakan uang, ngapain uang orang digandakan? Uang dia aja digandakan biar kaya. Logikanya enggak masuk. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga lupa akan karunia Allah Subhanahu wa taala. Lupa akan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya dia kurang bersyukur. Tidak qanaah bahasanya ya. Orang kalau qanaah ikhwan, menerima apapun pemberian Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara kasat mata dia tidak kaya, hakikatnya dia sudah kaya. Walaupun secara zahir dia mungkin tidak seperti tetangganya, rumahnya bagus, mobilnya bagus, ini bagus, mungkin dia masih ngontrak. Tapi karena qanaah dia, qanaah itu artinya redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Justru orang ini jauh lebih kaya dibandingkan orang kaya. Kenapa? Karena harusnya orang kaya itu tenang hatinya, sudah tidak disibukkan lagi mencari dunia kan. Tapi banyak orang kaya justru tidak tenang hatinya karena hatinya masih disibukkan mencari dunia. Tapi orang-orang yang hidupnya pas-pasan, tetapi karena dia redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, merasa lapang hidupnya. Pamannya contoh dia cari nafkah nih, entah jual ini jual itu atau jadi ojek atau apalah kan, sudah merasa oh hari ini sudah dapat 300, sudahlah pulang, cukup hari ini. Sayang kalau saya habiskan nanti capek, tidak bisa ibadah, tidak bisa ikut ngaji, kan uang ini sudah cukup untuk 2-3 hari makan umpamanya. Kan hidupnya tenang kayak gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang menjadikan kefakiran adalah tarku ba'dil wajibat, meninggalkan sebagian kewajiban, seperti umpamanya meninggalkan salat, sibuk dengan mencari rizki. Justru ketika anda meninggalkan salat dan sibuk mencari rizki, itu bukan makin kaya, justru makin miskin. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa solat itulah pintu daripada pintu-pintu rizki. Solat itu bukan menghalangi rizki, justru disitulah kuncinya. Kalau ingin dibukakan rizkinya, solat. Karena solat itu artinya silatul abdi wa rabbihi, hubungan hamba dengan Rabbnya. Dalam solat itu kita bisa meminta kepada Allah sebanyak-banyaknya rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya justru yang meninggalkan kewajiban ini mengakibatkan kefakiran, termasuk tasahulul abdi fi aqlil malil haram. Bermudah-mudahnya seorang hamba
memakan makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan banyak lagi tentunya ya dosa-dosa dan perkara-perkara yang bisa menyebabkan seseorang itu terjatuh kepada kemiskinan. Lah salah satunya juga sebagai tambahan adalah ketidakyakinan kita itu dengan rizki Allah. Ketidakyakinan kita dengan rizki Allah. Kalau orang punya keyakinan yang benar tentang rizki Allah Subhanahu wa taala, orang tidak akan mikir tentang masalah rizki. Kenapa? Wa ma min dabatin fil ar illa 'ala Allah rizquha. Semua binatang yang melata itu sudah ditentukan rizkinya. Dia enggak akan mikir rizkinya. Yang penting saya kerja. Soal rizki dapat seberapa itu urusan Allah Azza wa Jalla. Karena tidak mungkin mentarget. Berapa banyak orang yang mentarget bulan ini harus dapat sekian, ternyata targetnya tidak kecapean. Atau betapa banyak orang-orang yang enggak terpikir targetnya sekian, tahu-tahu melebihi targetnya. Itu semua rizki dari Allah. Lah ini harus ditanamkan keyakinan yang saya tentang rizki Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak menjadi fakir, tidak menjadi miskin. Kemudian jangan pernah meninggalkan isti'adzah, berlindung kepada Allah dari kefakiran, karena fakir ini juga datang dari syaitan. Dan syaitan itu ada di mana-mana, memberikan was-was kepada kita, ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan akan datang menghampiri kita dan was-wasi kepada kita dengan kefakiran. Makanya kemudian banyak-banyaklah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kefakiran ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ataupun amalan-amalan apa yang bisa menghilangkan kefakiran itu? Yang pertama, tahqiqut taqwa. Wujudkan takwa. Kita tahu wasiat yang terakhir dalam Quran apa? Takwa. Karena ayat yang terakhir turun itu wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Bertakwalah kepada Allah karena sebuah hari yang semua manusia akan kembali kepada Allah. Ini akhir surat ya, akhir ayat yang turun kepada Nabi. Dimulai dengan kata-kata wattaqu, bertakwa. Dari sini kita tahu bahwa takwa itu akhir wasiat Quran. Takwa itu akhir wasiat Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala di banyak ayatnya menjelaskan tentang hakikat takwa itu mendatangkan kekayaan. Lihat ayat secara umum Allah mengatakan apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalaulah penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, kami buka kepada mereka berkah langit dan bumi. Ini secara umum. Adapun secara khusus Allah mengatakan apa? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dicarikan setiap kesulitannya jalan keluar dan akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dahulu ada seorang ulama salaf, saya lupa namanya, ulama salaf ini, kalau tidak Al-Asma'i atau Al-Imam Al-Asam, siapa wallahu a'lam. Yang jelas bahwa ulama ini hidup di satu daerah. Jadi dia kepikiran ingin berangkat haji. Ulama salaf ini ingin berangkat haji. Masalahnya dia tidak punya biaya, tapi keinginan dia ingin berangkat haji itu besar sekali, karena kerinduan kepada Ka'bah itu sudah menyelimutinya dan dia ingin berangkat haji. Tapi keluarganya melarang dan mengatakan bahwa kalau engkau berangkat haji, siapa yang akan memberikan rizki kepada kami? Engkau yang kerja. Kalau engkau pergi, siapa yang bekerja di rumah ini?
Tetapi ada salah satu putrinya meyakinkan ayahnya yang merupakan ulama ini, pergi saja wahai ayahku, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan rizki yang lain kepada kita. Akhirnya betul-betul mendapatkan nasihat dari anak putrinya, salah satu anak putrinya ini, tenang dia, berangkatlah dia pergi haji dengan modal pas-pasan. Setelah kemudian dia pergi haji, akhirnya mulailah kemudian bekal yang ditinggalkan di rumahnya itu mulai menipis. Maka kemudian keluarganya yang lain menyalahkan anak putrinya ini, yang mengatakan kepada ayahnya, pergi saja wahai abi, karena rizki kita ditanggung Allah katanya. Dimarahin sama keluarganya, sama saudara-saudaranya, gara-gara kamu bapak kita pergi, kita nanti ini 2-3 hari lagi mau makan apa ini katanya. Jadi disalahkan dia. Rupanya ketika itu sang khalifah sedang berjalan-jalan dan sampailah di kampung ulama tadi. Sang khalifah ini dengan ajudan-ajudannya itu sedang safar sampai di desa itu. Lalu Allah takdirkan kehabisan bekal, maksudnya kehabisan makanan, stok makanan dan minuman. Jadi dia ingin meminta air bersih ke salah satu warga yang ada di kampung itu. Maka kemudian di antara sang khalifah ini memberitahu bahwa ini kampung ulama fulan. Jadi ulama itu memang terkenal, ya sampai ke kerajaan gitu kan, yang berangkat haji ini. Maka kata sang khalifah, oh rupanya dia di sini katanya. Iya, kalau gitu kita datangi rumahnya katanya. Akhirnya sang khalifah dengan ajudannya mendatangi rumahnya. Rupanya keluarganya menceritakan bahwa sang ulama sedang pergi haji. Lah sang khalifah ini melihat kondisi rumahnya sangat kesian, tidak ada barang-barang berharga dan nampak sedang kekurangan dan hajat kepada kebutuhan hidupnya besar. Akhirnya sang khalifah mengatakan kepada ajudan-ajudannya, kita sudah sampai di desa ini, kalau kalian ingin memuliakan ulama ini, ayo kita urunan, kita kasih uang biar dia layak hidupnya dan juga keluarganya. Akhirnya urunan, kemudian diberikan uang untuk keluarga itu. Kalau khalifah pergi, apa kata si putrinya tadi yang sudah disalahkan tadi? Lihat, apa kataku katanya, rizki kita itu ditanggung Allah katanya. Bayangkan, ya kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau tidak salah di zaman siapa ya, khalifah Imam Malik Abu Hanifah, saya lupa. Jadi ada seorang wanita, wanita ini miskin, kerjanya ya apa namanya, membuat pintalan itu, menenun ya. Jadi kadang 3 hari baru selesai nenun itu, nanti dijual murah, paling bisa untuk 1, 2, 3 hari aja dia makan. Sehingga dia harus menenun setiap hari, kalau tidak makan. Jadi satu hari dia sedang menenun dan hampir selesai, siap dijual tuh tenunannya itu. Allah takdirkan ketika dijemur tenunannya itu, datang burung besar, diambillah tenunan ini, dibawa terbang. Bawa terbang, mau dijual hilang lah, dibawa terbang burung. Akhirnya menangislah wanita ini, karena kainnya dibawa terbang burung, mungkin mau untuk sarang dia atau kan nggak tahu juga kan. Jadi akhirnya kemudian dia mengadu kepada Imam Malik Abu Hanifah, antara itulah, lupa saya kisahnya, tapi antara Imam Malik atau Abu Hanifah mengadu kepada salah seorang ulama ini tentang kenapa kok sial sekali dia gitu kan. Sudah capek-capek 3 hari nenun, tiba-tiba kemudian tenunan itu diambil burung, apa seperti nasibku. Maka sang ulama mengatakan dan menenangkan, tidak, rizki itu ditanggung Allah.
Kalau memang itu rizkimu, tidak akan kemana, katanya. Tiba-tiba selepas itu datanglah 3 orang kepada imam ini, pada sang ulama ini. Kemudian menceritakan tentang perjalanan dia. Jadi dia 3 orang ini seorang peniaga, orang kaya, peniaga, berada di perahu. Qadarullah kemudian perahunya bocor, bolong dan hampir tenggelam. Ketika kemudian sibuk membuang air dari perahu itu karena tidak ada barang-barang untuk menyumpelnya, tiba-tiba jatuh dari langit kain. Kain, rupanya kain itu kain yang dibawa burung tadi, jatuh ke kapal itu. Masya Allah, ini 3 pengusaha tujar ini beruntung sekali. Langsung diambil kain itu, disumpelkan ke perahunya. Selamatlah 3-tiganya. Kemudian datanglah kepada sang imam dan mengatakan, ya imam, kami bertiga hampir mati. Kalau bukan karena kain, dibawa kain ini. Dan kami sudah bersumpah siapa pemilik kain ini, katanya. Kami sudah bersumpah akan memberikan setiap kami 1000 dinar. Berarti kalau 3 orang ya 3000 dinar, katanya. Kata wanita, itu kainku itu yang dibawa burung kan. Akhirnya dia dapat 3000 dinar, coba. Kainnya balik, dapat lagi 3000 dinar kan. Rizki itu datang dari Allah. Bukan dari siapa-siapa rizki itu. Datang dari Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa membuat orang kaya mendadak. Sebagaimana kalau Allah berkehendak, Allah buat dia miskin mendadak pun bisa. Itulah ma'asyiral muslimin, karena tadi taqwallahi azza wa jalla. Yang kedua, ya, as-sadaqah. Memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah itu sekali lagi, kalau kita yakin dengan sedekah itu bisa mendatangkan rizki, insya Allah ini mujarrab, ya, terbukti gitu kan. Banyak kok para pedagang-pedagang kaya raya itu, mereka usahanya berkah luar biasa, rupanya karena mereka rajin sedekah. Karena Nabi SAW yang mengatakan, ma naqasa min mali sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. 3 kali Rasul mengatakan bal yazdad. Tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah, bertambah dan bertambah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-ibtiad anidz dzunub. Jauhi dosa. Karena tadi saya katakan di awal, dosa inilah yang menyebabkan kefakiran. Maka ketika kita berusaha menjauhi dosa, maka itu sebab terbukanya kekayaan. Kemudian juga at-taqarrub ila Allah bid-du'a. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Minta kepada Allah, bangun pada setiap sepertiga malam akhir di waktu-waktu mustajab di tempat-tempat mulia, minta agar diluaskan rizkinya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyia-nyiakan hamba-hamba yang berdoa. Kemudian juga at-tawakkul. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, sandarkan hati hanya kepada Allah. Jangan meminta kecuali kepada Allah. Jangan menyandar kecuali kepada Allah. Siapapun yang bersandar kepada selain Allah, pasti dia tidak mungkin sukses dunia dan akhirat. Maka sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua yang orang tuanya masih hidup itu sebab kekayaan. Tapi sebaliknya, orang yang durhaka kepada orang tua justru itu sebab dihilangkan berkah dalam rizki, terkadang bisa sampai kepada taraf kefakiran. Naudzubillah. Termasuk juga al-budu an akli malil haram. Jauhi memakan harta yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan menghilangkan berkah, bahkan bisa mengakibatkan kefakiran. Kemudian juga as-sidqu baina syuraka, jujur ketika bermuamalah. Karena Rasul mengatakan, apabila 2 orang berjual beli, kalau dua-duanya jujur, burika lahuma, Allah berkahi rizki keduanya. Artinya Allah tambah rizki keduanya. Termasuk juga al-qiyam bil a'mal fil awqatil baqirah. Kalau ingin kaya, ya bangun pagi-pagi. Ketika barokah itu turun, Rasul mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di waktu pagi.
Berarti orang yang bangun di waktu pagi diberkahi hartanya. Diberkahi artinya bisa dalam bentuk diluaskan hartanya, atau mungkin hartanya tidak banyak tetapi cukup bagi kehidupannya karena berkah. Karena kaya itu bukan karena zahir banyak harta, kaya itu adalah ghinal qalbi, karena hati yang kaya sehingga harta sedikit menjadi cukup bagi dia. Tapi ketika kemudian hati sudah tidak kaya, hati pula miskin, maka walaupun kekayaan ada di tangannya percuma saja, karena dia tidak pernah merasa kaya. Sebagaimana yang sudah jelaskan di muqaddimah tadi, ada orang kaya tapi tidak merasa kaya, miskin terus. Tapi ada orang miskin seolah-olah dia orang kaya, karena dia redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara dosa-dosa yang mengakibatkan kefakiran dan tercegahnya rizki Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.